Komandan Citra FM Lubuk Linggau masih di program Citra Goseng Lagu dan Pantunnya nendang banget. Dan masih juga yang bersama Mas Ayub, kita taksu bersama BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau di hari ini di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Tadi sesi pertama sudah kita dengarkan secara bersama ya tentang rehab ya. Waduh. Nah, untuk sahabat Citra, untuk lebih jelas lagi tetap simak terus informasinya di sesi yang kedua untuk mendapatkan informasi yang paling lengkap di hari ini bersama BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Dan masih bersama Mas Ayub pastinya ya, Mas Ayub ya. Waduh, ya, luar biasa. Nah, Mas Ayub, aku ada pertanyaan sedikit ya. Nah, ini kan untuk teman-teman sahabat Citra lah tepatnya. Mereka itu ada yang sudah membayar atau sudah masuk dalam peserta BPJS Kesehatan gitu ya kan. Kemudian nunggak nih, nggak bayar, otomatis kartu BPJS atau nomor BPJS-nya sudah nonaktif atau tidak bisa digunakan lagi secara otomatis ya. Nah, tunggakan itu berarti mulai terhitung saat bulan itu ya. Ketika dia tidak membayar, ada terhitung di bulan berikutnya. Berikutnya. Jadi terakhir dia bayar di bulan Agustus. Nah, bulan selanjutnya itu udah terhitung menunggak ini. Jadi itu secara otomatis hitung tunggakan ya. Iya, karena ini Mas Ayu, banyak orang juga salah ini. Salahnya gini, mereka berpikir kalau sudah nonaktif nggak bisa dipakai lagi, berarti udah gitu, lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab dalam artian mereka mikir, aduh aman, udah nggak usah bayar lagi gitu. Nanti kalau sakit bikin BPJS lagi gitu. Berarti itu persepsi yang salah ya. Iya. Jadi untuk sahabat Citra sekalian, Mas J. Jadi kalau untuk BPJS itu dia terkoneksi dengan NIK. Iya. Jadi satu orang nomor BPJS itu satu NIK. Jadi yang sahabat Citra perlu ketahui bahwa sekarang BPJS Kesehatan itu ketika peserta BPJS Kesehatan itu ketika ingin mengakses fasilitas kesehatan itu tidak perlu lagi menggunakan kartu BPJS Kesehatan, cukup pakai NIK atau KTP. Jadi otomatis ketika persepsi seperti itu Mas J, dia mau buat lagi itu otomatis udah gak bisa karena akan muncul nomor NIK yang kemarin dipakai daftar gitu. Karena ada orang-orang sebagian besar di luar sana itu yang ya bisa dikatakan mengkelabui lah. Mereka itu mengkelabui gini, udah nggak usah dibayar, nonaktif dong, otomatis nonaktif gitu ya. Habis itu nanti kalau sakit bikin lagi, kayak gitu Mas Ayub. Padahal itu tetap ya terhitung ya. Iya, dia posisinya itu akan melihat dari NIK-nya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk himbauan ke sahabat Citra, karena sebenarnya ini iuran kalau kita bayarkan tiap bulan itu lebih ringan. Nah, ketika lebih berbeda kalau udah numpuk nih, udah numpuk setahun, 2 tahun, itu bayarnya lebih berat. Ya, jadi ibaratnya ya itu ngangsur kecil-kecil, ketimbang kita numpuk di beberapa tahun seperti itu. Dan lebih mudah lagi sebenarnya kan gini Mas J, sahabat Citra, biasanya itu orang menunggak iuran biasanya bukan karena nggak mampu bayar, biasa lupa, itu yang kebanyakan lupa, terus ada kesibukan atau mungkin ya hanya sebagian kecil lah kalau ada butuh kebutuhan lain gitu sampai lupa. Nah itu kita bisa sahabat Citra ini lakukan auto debit nih Mas J. Jadi bisa lakukan auto debit itu bisa nanti melalui bank di mana peserta tersebut itu menjadi nasabah bank. Betul. Seperti BNI, Mandiri, dan BRI itu bisa dan lain-lain ya gitu. Ya, dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong soal tunggakan tadi ya Mas Ayub ya. Untuk yang sudah masuk ke program rehab ini, apakah bisa mempercepat pembayaran iuran? Misalkan bayar sekaligus gitu. Oke, jadi untuk sahabat Citra, jadi ketika peserta dapat melakukan percepatan pelunasan pembayaran tunggakan bertahap dengan memilih menu pembayaran tunggakan bertahap pada aplikasi mobile JKN dan memilih fitur pelunasan. Jadi ketika itu tadi Mas J, kita ada rezeki lebih nih, tiba-tiba saya mau lunasin, nah itu bisa mengakses aplikasi mobile JKN dan memilih fitur pelunasan. Jadi
tidak nanti sistem memperhitungkan cicilan yang belum dibayarkan. Jadi selanjutnya sistem akan otomatis membatalkan seluruh simulasi perhitungan awal dan seluruh tagihan iuran peserta akan ditagihkan atau muncul pada kanal pembayaran dan iuran. Jadi dari sistem otomatis umpamanya biasa nyicilnya berapa ratus kan, berapa ratus ribu itu otomatis dibatalkan oleh sistem, nanti muncul secara total tunggakannya seperti itu. Nanti silakan dilakukan pembayaran seperti itu Mas J. Jadi sudah dipermudah semua gitu ya. Nggak perlu repot lagi, mau bayar sekaligus bisa, ya dipercepat bisa. Jadi nggak ada alasan lagi untuk teman-teman semuanya nggak mau bayar tunggakan BPJS. Dan semuanya ini pasti demi kebaikan sahabat Citra, demi kesehatan sahabat Citra semuanya. Ya Mas Ayub, apakah ketika tunggakan dan iuran bulanan berjalan sudah lunas ya, apakah sahabat Citra tetap dikenakan denda pelayanan jika mengakses layanan rawat inap di rumah sakit dalam waktu 45 hari sejak pelunasan Mas Ayub? Iya, jadi sahabat Citra sekalian, jadi peserta BPJS Kesehatan yang telah melunasi tunggakan dan iuran berjalan tetap dikenakan denda pelayanan jika mengakses layanan rawat inap di rumah sakit dalam waktu 45 hari sejak pelunasan. Jadi digaris bawahi rawat inap ya. Jadi kalau dia rawat inap itu baru dikenakan denda pelayanan. Tapi kalau dia mengakses seperti ke puskesmas atau mungkin hanya poli rawat jalan di rumah sakit, itu tidak dikenakan denda pelayanan seperti itu. Jadi denda pelayanan ini muncul karena peserta tersebut itu melakukan tunggakan iuran. Jadi selama peserta atau sahabat Citra rajin membayar iuran tiap bulannya, itu maka tidak akan muncul denda pelayanan itu seperti itu Mas J. Nah Mas Ayub, ini sedikit saya garis bawahi, denda pelayanan ini itu ibaratnya skorsing lah ya, skorsing ya, bentuk seperti itu ya? Atau gimana tuh? Sebenarnya ini memperhitungkan terkait dengan jumlah jumlah tindakan ya, berapa lama? Berapa lama dia untuk menunggak, nanti diakumulasikan, diperhitungkan nanti. Jadi setelah ini tadi 45 hari sejak pelunasan kembali normal itu seperti biasa status semula, itu berapa hari sebenarnya Mas? Setelah 45 hari. Oh jadi setelah 45 hari normal ya? Normal kembali gitu, bersih lagi. Jadi hari ke-46 digunakan rawat inap, tidak ada denda pelayanan, aman gitu. Tapi itu lagi edukasinya nih kan bukan tentang terkait dengan gimana menghindari denda pelayanan. Tapi bagaimana kita jangan sampai terkena denda pelayanan dengan rajin membayar iuran Mas J, sahabat Citra sekalian. Nah, jadi sahabat Citra jangan pernah ya nunggak, kalau bisa selalu kita jaga kesehatan menggunakan layanan BPJS Kesehatan pastinya. Nah, apakah pembayaran denda pelayanan saya dapat dibayarkan bertahap seperti tunggakan iuran gitu loh Mas Ayub? Iya, jadi kalau untuk denda pelayanan sendiri itu tidak bisa dilakukan dibayarkan secara bertahap seperti iuran. Jadi kalau dia denda pelayanan itu mesti diselesaikan pada saat itu juga seperti itu, karena itu memperhitungkan dengan riwayat dari rawat inap dari peserta seperti itu Mas J. Jadi tidak bisa dicicil nih. Kalau iuran bisa dicicil, tapi kalau untuk denda pelayanan itu mesti diselesaikan. Ya, seperti itu. Ya, ada hal yang menarik juga ini Mas Ayub, untuk sahabat Citra mungkin sudah tahu ya, sebagian mungkin sudah ada yang tahu tentang program rehab ini. Nah, untuk mereka-mereka yang sudah tahu tapi mungkin mereka ingin tahu bagaimana cara mengecek ya, berapa kali angsuran yang sudah dibayarkan, berapa tahapan yang sudah dilalui, itu melalui apa Mas Ayub? Iya, jadi mudah sekali di sini Mas J. Jadi sahabat Citra sekalian, jadi untuk pengecekan informasi tahapan pembayaran tunggakan iuran tetap dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN. Jadi setelah di dalam aplikasi mobile JKN pada menu rencana pembayaran bertahap. Jadi di dalamnya situ nanti akan muncul nih, oh saya kemarin itu saya rencana untuk mencicil 12 bulan. Oh, coba saya kira-kira udah bayar berapa kali ya? Betul, nanti dalam situ, oh saya ternyata udah 6 kali pembayaran, udah 6 bulan nih. Oh saya tinggal
butuh waktu 6 bulan lagi untuk pembahasan seperti itu. Jadi semuanya itu bisa dicek secara transparan gitu, iya, Mas Ayub ya, secara terbuka dan bisa dikontrol oleh sahabat Citra yang mengikuti program rehab ini. Nah, untuk peserta yang sedang mengikuti program rehab, Mas Ayub, apakah mereka dapat melakukan mutasi penambahan anggota keluarga apabila sudah mengikuti program rehab ini sampai selesai? Iya, jadi ini tadi yang mengikuti program rehab ini yang ditanyakan ya termasuk BBL, bayi baru lahir ya. Penambahan anggota keluarga dapat dilakukan, namun memiliki resiko status kepesertaan anggota tambahan menjadi tidak aktif, sehingga disarankan untuk kasus seperti ini tidak disarankan untuk menambah anggota keluarga sampai dengan seluruh tunggakannya lunas. Jadi ketika jadi ada contoh nih, peserta mengikuti program rehab. Nah, kemudian dia ini ada anak lahir nih, bayi baru lahir ya, itu kan mesti dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Nah, itu dipastikan dulu untuk tunggakannya ini udah lunas dulu, baru masuk gitu. Jadi karena kan dia posisinya mulai dari nol. Iya. Gitu, untuk bayi baru lahirnya, untuk anggota kepesertaannya gitu, Mas J. Itu sudah lunas dalam waktu setelah 45 hari atau boleh penambahannya di dalam kurun waktu 45 hari ini? Iya, bisa di dalam 45 hari. Tapi tetap penggunaannya setelah 45 hari ya? Penggunaannya bisa. Yang 45 hari ini adalah denda pelayanannya. Dendanya tadi apabila rawan inap kan? Iya, seperti itu Mas J. Selagi sahabat Citra cuma sekedar cek kesehatan gitu ya di puskesmas dan di rumah sakit dan di poli tadi. Iya, poli rawat jalan. Berarti masih aman-aman aja ya untuk sahabat Citra. Tapi yang jelas untuk sahabat Citra jangan sampai ya kita terkena denda dari BPJS ya. Nah, Mas Ayub, satu pertanyaan terakhir. Kapan peserta dapat melakukan pembayaran tunggakan setelah mendaftar program rehab? Iya, jadi peserta itu paling cepat 1 jam setelah melakukan pendaftaran, peserta dapat melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi aksesnya ini kami ada SLA terkait dengan setelah terbentuknya sudah mendaftarnya peserta di program rehab ini. Ini 1 jam setelah itu nanti ada sistem mengakumulasi, kemudian untuk peserta bisa melakukan pembayaran awal dari rehab seperti rumah. Udah, jadi untuk sahabat Citra semuanya sudah gampang sekali, sudah jelas hari ini disampaikan oleh Mas Ayub dari kantor BPJS Kota Lubuk Linggau. Dan untuk informasi lebih lanjut mungkin ada Mas Ayub untuk sahabat Citra yang mau tanya-tanya kembali gitu. Iya, jadi untuk sahabat Citra ketika ingin mungkin ada butuh informasi terkait BPJS, terus bahkan mungkin Mas J, sahabat Citra ada keluhan nih di fasilitas kesehatan, itu bisa diakses di nomor 0811 8165 165. Ya, jadi semuanya bisa dilaporkan di sana apabila ada pelayanan yang kurang baik ya. Dan segala macam hal yang ingin ditanyakan mengenai BPJS Kesehatan, pemberian informasi, betul sekali, tanya ke sana saja. Dan atau yang mau lebih gamblang, boleh datang ke kantor mungkin? Boleh Mas, boleh juga silahkan. Dan nanti untuk Pandawa sendiri itu bisa diakses 24 jam Mas. Ya, jadi mungkin lagi Mas J atau sahabat Citra lagi santai-santai di teras rumah sambil ngopi, saya pengen dapat informasi mengenai BPJS nih, lewat mana? Di nomor itu tadi. Betul. Iya, ini kan juga biasa nih tayangkan sama Mas J nih, iklannya nih, iklan Pandawa. Bahkan sampai ada jinglenya. Iya. Makanya sahabat Citra udah pada tahu gitu, udah sampai hafal kali ya iklannya di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Nah, tapi hari ini kita secara gamblang mendengarkan langsung materi dari Mas Ayub. Dan mungkin nanti di kesempatan berikutnya boleh kasih bocoran kita bahas soal apa? Boleh nih. Nanti berikutnya kita akan bahas mengenai Pandawa aja mungkin ya. Jadi salah satu program di BPJS Kesehatan yang bisa diakses layanannya 24 jam di situ. Jadi untuk sahabat Citra semuanya nanti di next pertemuan berikutnya lah ya, bisa pantengin terus di Radio Citra FM Lubuk Linggau bersama BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau tentang Pandawa. Pandawa. Nanti boleh siapin pertanyaan untuk sahabat Citra, mungkin ada yang mau bertanya, kita interaktif aja di pertemuan berikutnya, boleh Mas? Boleh. Kalau bisa saya siapkan souvenir kecilan. Waduh, keren. Keren di hari berikutnya.
Ada souvenir dari BPJS Kota Lubuk Linggau, BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau untuk teman-teman semuanya ya. Jadi ditunggu nanti pertemuan selanjutnya bersama BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Closing statement dari Mas Ayub pada pertemuan kita hari ini, silakan. Saya mewakili BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuk Linggau mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta BPJS Kesehatan yang telah menjaga kesehatannya yang pertama, kedua melakukan pembayaran secara rutin tiap bulannya, karena dengan sahabat Citra melakukan pembayaran rutin menjaga kesehatan secara tidak langsung, sahabat Citra telah membantu saudara-saudara kita nih yang terbaring lemah di rumah sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang biasa berbiaya mahal. Jadi saya mewakili saudara-saudara kita yang lagi dirawat di rumah sakit mengucapkan terima kasih telah membayarkan iuran BPJS Kesehatannya. Gitu aja Mas J, sahabat Citra sekalian, terima kasih. Baik sahabat Citra, selesai sudah Taksu bersama BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau tadi bersama Mas Ayub yang sudah hadir di ruang dengar kita semuanya hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat Citra semuanya dan menambah pengetahuan baru tentang BPJS Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Jadi untuk sahabat Citra tidak ragu lagi gitu ya, yang mau mendaftar ya silakan mendaftar. Yang sudah mendaftar jaga iuran atau asuransinya agar tetap aman, tidak terkena tunggakan. Dan untuk sahabat Citra yang sudah terkena tunggakan pun masih ada opsi selanjutnya, yaitu rehab rencana bertahap dari kantor BPJS. Jadi semuanya dipermudah, tidak ada alasan lagi untuk teman-teman semuanya dan sahabat Citra beralasan untuk menjaga kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan. Ya sahabat Citra, terima kasih atas perhatiannya hari ini, dan saya Vijay pamit undur diri di ruang